Halo guys, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita tentang grid. Ya, CSS Grid ini adalah salah satu layout system, tapi berbasis grid ya. Jadi ada baris dan kolomnya, sehingga membuat kita akan lebih mudah mendesain web tanpa menggunakan float atau position atau flexbox yang pernah kita pelajari ya. Nah, sebuah grid layout itu sama seperti flexbox yang barusan kita pelajari, itu harus punya parent element terlebih dahulu dengan properti display yang diset grid. Kalau flexbox kapan lalu kita belajar kan properti displaynya diset flex ya. Nah, tentunya kalau untuk begitu parentnya itu diset displaynya itu grid ya. Kalau sudah diset displaynya grid, maka elemen-elemen di dalamnya otomatis nanti akan menjadi grid item ya. Jadi saya sudah siapkan untuk belajar grid ini. Saya sudah siapkan filenya ya. Isinya sederhana saja, yaitu kita punya div kontainernya, terus kita punya 6 buah div di dalam kontainer tersebut ya. Nah, nanti kalian silakan pause videonya supaya bisa menyalin dan bisa coba-coba di komputer kalian masing-masing ya. Jadi cukup sederhana, tapi ini sudah saya siapkan supaya kita bisa belajar dengan mudah dan kalian semua bisa mengerti dengan mudah untuk pembelajaran tentang grid ini ya. Jadi nggak susah-susah, yang gampang-gampang saja ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin kita perlu belajar konsep grid-nya ini dulu ya, supaya kalian bisa lebih memahami nantinya. Nah, konsep grid ini saya sudah siapkan gambarnya. Nah, konsep grid itu ada kolom ya, ada kolom, terus kemudian ada baris, row-nya. Nah, di antara kolom dan baris itu ada yang namanya kolom gap dan row gap. Ya. Terus kemudian yang terakhir adalah konsep tentang line-nya. Kolom line itu dimulai dari sebelah kiri, nomor 1, nomor 2, 3, 4. Kalau row line itu dimulai dari atas, itu nomor 1, 2, 3, 4. Jadi bukan dimulai dari 0 ya, tapi dari 1. Ya, jadi 4 hal ini itu harus kita pahami dengan baik ya. Kolom, baris, terus kemudian kolom gap dan row gap, dan mengenai line-line-nya ini. Oke, itu konsep dasarnya tentang grid. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita akan, ini langsung saja mungkin saya bagi dua untuk screen-nya. Terus kita start saja untuk live servernya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, kok bisa seperti ini? Kita akan melihat, jadi kita punya div container, terus kita punya 6 div di dalam kontainer tersebut ya. Nah, div kontainernya saya beri displaynya grid, maka otomatis 6 div di dalamnya menjadi grid itemnya ya. Jadi kontainernya saya beri untuk tingginya 500 pixel, lebarnya 90%, dan background colornya saya beri biru ya. Nah, terus kemudian seperti penjelasan saya tadi, kolom gap itu saya beri 10 pixel. Kolom gap adalah yang ini ya, yang ini kolom gap. Sedangkan row gap-nya saya beri 10 pixel. Ini row gap-nya ya, 10 pixel ini. Nah, untuk kolom gap dan row gap ini kita bisa pakai shorthand, yaitu grid gap. Nah, ini kita hilangkan saja, prima. Grid gap itu row dan kolom. Kalau kolomnya kita besarkan 30 pixel, nah kolomnya akan, gap di kolomnya akan membesar 30 pixel ya. Jadi ini shorthand-nya dari dua perintah ini ya, dua properti tersebut jadi satu properti aja, yaitu grid gap. Terus kemudian kita lanjutkan, di kontainer itu juga ada untuk properti grid template kolom. Nah, grid template kolom ini itu adalah tempat di mana kita menentukan di gridnya kita itu ada berapa kolom yang kita mau set ya. Jadi ini saya set ada 3 kolom dengan lebar masing-masing bisa kita tentukan. Saya set 200 pixel masing-masingnya ya. Tapi kita bisa pakai misalnya pakai fraction ya, atau misalnya pakai persentase juga bisa. Ini misalnya saya mau ganti nih jadi 20% misalnya.
Terus yang ini saya set jadi 50%. Yang ini saya set jadi 30% untuk kolomnya ya. Nah, maka jadi seperti ini ya. Jadi ini 20%, 50%, 30%. Ya. Oke, saya kembalikan dulu. Oke. Demikian juga untuk Grid Template Pro. Kalau ini kita menentukan jumlah kolom dalam grid kita, kalau ini kita menentukan jumlah baris dalam grid kita. Nah, ini saya set ada 2 baris. Maka terjadi 2 baris. Ini ya. Nah, kalau misalnya ini saya tentukan cuma 2 kolom, seperti ini, 2 kolom dan 2 baris, maka isinya kan cuma 4. Maka dia nggak cukup, pasti akan turun. Jadi kalau kita set, nah kita akan lihat bahwa dia turun. Ya, karena nggak cukup, jadi dia akan turun. Oke, kita kembalikan lagi dulu. Itu untuk properti tentang Grid Template Column dan Grid Template Pro. Sekarang kita lanjutkan ke Justify Content. Ya, Justify Content ini itu adalah untuk mengatur alignment horizontal dari keseluruhan grid item dalam kontainer kita. Ya, jadi seluruh grid item ini itu diatur secara horizontal alignment-nya itu pakai Justify Content ini. Ya, ini kalau saya buka Start, tidak ada perubahan karena ini adalah default-nya ya. Kalau saya set N, nah dia akan rata kanan. Ya, jadi secara horizontal ya diatur semuanya untuk semua grid itemnya. Terus kemudian kita punya center, nah dia akan ke tengah ya. Terus sama seperti flexbox yang barusan kita pelajari kapan lalu, itu kita juga punya space round. Space round itu berarti di kiri kanan daripada setiap elemennya itu akan ada space-nya. Kita save, nah akan ada space-nya. Ya, di kanan kirinya ini itu akan ada space-nya. Ya, sehingga adalah ini ya, space yang di sini karena kanan kiri itu ada space-nya untuk setiap elemen ini, maka ini 2 kalinya ya, sama seperti di flexbox kapan lalu itu. Nah, terus kemudian kita juga punya space between. Space between ini itu berarti yang kiri itu akan rata kiri, yang paling kanan akan rata kanan, dan sisanya akan dibagi proporsional ya. Itu space between. Terus space evenly. Kalau space evenly, maka space-nya itu akan dibagi sama lebarnya ya. Nah, ini sama lebarnya. Oke. Nah, itu untuk justify content. Sekarang align content. Kalau align content ini, justify content tadi kan mengatur secara horizontal. Kalau align content itu mengatur secara vertikal. Nah, ini kalau saya save, dia tidak berubah karena ini adalah defaultnya. Kalau saya set N, dia akan menjadi rata bawah, ya, rata bawah. Terus kita punya center juga, dia akan ke tengah. Terus kita punya space round, maka akan ada space yang di atas bawahnya ini akan ada space untuk masing-masing elemen, ya, sehingga ini double dari sini. Terus space between, yang atas akan ke atas, yang paling bawah akan paling bawah, tengahnya akan dibagi proporsional ya. Dan space evenly. Kalau ini dibagi sama rata. Oke ya. Nah, sekarang lanjut lagi, yaitu kita juga punya justify item. Nah, justify item ini itu adalah kalau ini itu mengatur alignment keseluruhan dari grid item. Nah, kalau justify item itu mengatur alignment di tiap selnya ini, ya, di tiap selnya. Nah, oke, untuk demo masalah ini kalau saya buka, nah ini kan jadinya nggak kelihatan ya, maksudnya seperti apa ini. Ini saya buka dulu. Nah, biar kelihatan ya. Jadi kalau secara horizontal, justify item itu dia ada start. Kalau N, dia akan rata ke kanan, ya. Kalau center, dia akan rata ke tengah, ya.
Jadi ini tadi untuk masing-masing grid-nya, ya, div-nya grid item itu saya buat width-nya itu lebar dan tingginya 100 pixel, ya. Tetapi sebenarnya satu selnya ini itu tadi kita set 200 pixel kan, ya. Jadi per barisnya kan 200 pixel, per kolomnya juga 200 pixel. Jadi ini kira-kira kan seginian ya, kira-kira. Nah, kira-kira segini ya untuk satu areanya. Ya. Nah, ini bisa kita lihat dari inspect elemennya, ya. Silakan kalian inspect elemen pakai Shift Ctrl I kalau Chrome ya. Terus kemudian masuk ke layout. Nah, di sini ada grid overlay. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini line 1, line 2, line 3, line 4. Ya, seperti penjelasannya. Ini kan kolom gap, ini row gap-nya. Ya, ini baris 1, line baris ke-1, line baris kedua, line baris ketiga. Ya, seperti itu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat dengan lebih jelas. Jadi secara horizontal dia akan ke tengah. Nah, kalau line item ini ngatur secara vertikal nih. Ya, kalau start ya dia tidak ada perubahan karena itu adalah defaultnya ya. Start kalau end dia akan turun ke bagian bawah. Ya, dia akan turun ke bagian paling bawah di tiap selnya ini. Ya, kalau kita set menjadi center, maka ini berarti dia berada di tengah. Jadi secara horizontal, justify item ini dia di tengah secara horizontal dan secara vertikal dia juga di tengah. Ya, jadi dengan cara seperti ini kita bisa jelas ini justify item, justify align item, terus kemudian justify konten, align konten itu seperti apa gitu ya. Oke. Nah, dua hal ini ya, justify item sama align item ini kita bisa pakai shortcut place item ya. Jadi ini kita coba kita remark, kita open remarknya ini pakai place item start end. Jadi ini adalah justify item terus kemudian align item. Secara horizontalnya start berarti rata kiri dan secara vertikalnya end berarti rata bawah ya. Kalau kita save, kita lihat dulu. Kelihatannya kebalik ya, saya menjelaskannya. Ya, oke. Jadi dia ini adalah rata atas, ini rata kanan ya. Jadi ini adalah vertikalnya dulu, terus kemudian horizontalnya ya. Oke, itu place item ya. Nah, selanjutnya kita ke grid item dulu ya, ke properti-properti yang ada di grid itemnya dulu ya. Karena untuk menjelaskan ini nanti akan ada hubungannya sama grid itemnya. Jadi saya akan menjelaskan untuk propertinya grid item dulu ya. Nah, properti grid item itu ada beberapa. Tadi kan saya bikin grid item dengan kelas item 1. Untuk yang pertama ini akan menjadi contoh kita ya untuk item pertama ini. Oke. Ini saya tutup dulu. Nah, untuk grid item itu kita punya properti grid column. Nah, grid column ini untuk menentukan letak item dari kolom line mana ke mana. Ya. Kalau saya buka seperti ini, jadi item yang pertama ini itu saya mau letakkan dari kolom 1, ya ini barisnya ini ya, garisnya. Jadi dari garis kolom yang pertama sampai ke garis yang ketiga. Jadi ini kan tadi 1 ya, terus ini 2, terus ini 3. Jadi artinya item 1 itu akan memakan 2 tempat ini. Begitu. Ini kalau saya save, nah hasilnya seperti ini ya. Nah ini supaya lebih terlihat, mungkin ini saya matikan dulu, terus kemudian ini kita pakai yang FR aja ya.
Ini kita pakai yang FR. Nah, terus kemudian yang ini place itemnya kita matikan juga. Nah, biar terlihat. Soalnya kalau ini dinyalakan, maka dia akan ada efeknya ya. Jadi kita matikan dulu supaya kita bisa melihat. Jadi tadi untuk item 1 ya, ini kan grid kolomnya dari line yang pertama, ini line kedua, ini line ketiga ya. Jadi dari line 1 sampai line 3. Maka jadinya dia seperti ini ya. Nah, ini kita bisa juga dengan cara seperti ini ya. Ini sama ya. Jadi grid kolomnya dari line 1, span sebanyak 2. Span sebanyak 2. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Ini hasilnya akan sama kalau kita save ya. Nah, demikian juga kalau grid row. Grid row itu dia akan menentukan item ini, itu kita mau mulai dari baris yang keberapa sampai baris keberapa ya. Jadi dalam hal ini 1 sampai 3. Ini kan baris yang 1, baris kedua, baris ketiga ya. Line-nya yang tadi kita sempat pelajari itu ya. Yang ini ya. Nah, line 1, line 2, line 3. Berarti kalau dari 1 sampai 3 dia akan memenuhi ini sampai sini ya. Dia akan memenuhi ini. Itu maksudnya. Jadi dalam hal ini satunya yang nanti akan memenuhi ke sini ya. Ini kalau kita save, nah hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi dari 1 sampai 3 ya. Nah, ini kita bisa juga dengan cara span seperti ini ya. Sama, hasilnya akan sama ya. Gitu. Jadi dari baris 1, span sebanyak 2 ya. Maka hasilnya akan sama seperti ini. Ini kalau misalnya gini berarti kan dia cuma yang barisnya saja ya. Tetapi karena tadi kolomnya kita juga span juga, maka dia menjadi seperti ini ya. Tuh. Nah, terus kemudian kita juga ada grid area. Nah, kalau grid area ini itu sebenarnya dia adalah shorthand ya dari grid row sama grid kolom ini ya. Nah, shorthandnya ini bagaimana? Shorthandnya itu seperti ini ya. Dia punya urutan yang tidak boleh dibolak-balik, yaitu dia dari row dan kolom startnya sampai row dan kolom end-nya ya, seperti itu. Jadi kalau ini misalnya kita remark dulu, terus kemudian kita pakai ini ya. Ini kalau mau seperti yang sekarang ini berarti dari row 1 kolom 1 sampai row 3 kolom 3. Nah, kalau kita save, nah hasilnya akan sama ya. Itu hasilnya akan sama. Tapi kalau kita set misalnya dari 2 ke 4, maka apa yang terjadi? Hasilnya akan seperti ini. Karena ini adalah row 2 ya, kolomnya juga kolom kedua, startnya ini ya, mulainya. Berakhirnya di row 4 ya, row 4 ini berarti bawah. Nah, ini dia tembus nih ya. Kalau nggak mau tembus, ini berarti berakhirnya di row 3, terus kemudian kolom yang berakhirnya di row 1, 2, 3, terus kolomnya 1, 2, 3, 4 gitu ya, seperti itu ya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan grid area ini pakai nama ya, pakai nama. Nah, untuk yang pakai nama ini, maka kita harus ngeset yang di kontainernya ya. Jadi di kontainernya kita harus set seperti ini. Nah, ini berarti satu baris itu ada 5 dengan 2 ini itu my area namanya. 2 kolom. 2 kolomnya itu my area namanya. Ini kalau kita save, nah 2 kolomnya ini itu my area. Dipakai di item 1 my area ini ya. Atau kita bisa pakai ini ya. Nah, ini artinya dua baris ya. 2 baris, masing-masing barisnya itu 5 kolom. Tapi my area-nya itu ada di
baris pertama kolom 1 dan 2, dan baris kedua kolom 1 dan 2. Seperti itu bacanya ya, sehingga untuk yang pertama ini akan memenuhi kolom 1, 2 sama baris 1, 2 ya, memenuhi ini ya. Oke, itu untuk properti-properti yang ada di grid item ya. Nah, kita bisa mengatur untuk ordernya ya. Ini contoh terakhir nih tentang pengaturan order yang bisa kita lakukan ya. Ini saya matikan dulu karena bisa pakai di sini ya. Terus kemudian ini saya matikan dulu juga. Oke. Nah, ini kita bisa mengatur ordernya ini nanti. Jadi ini artinya, ini saya hapus saja, nggak apa ini. Ini artinya kalau width-nya itu 500 pixel, maka nanti ordernya itu akan berubah. Saat ini kan seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena ini tidak kita atur apapun di sini ya. Maka grid-nya berjalan seperti normal ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karena kita punya kolom 4, 2 dan barisnya 2 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, tetapi karena kita set kalau misalnya lebar dari browser kita itu adalah 500 pixel, maka nanti dia akan mengatur urutannya itu akan menjadi seperti yang kita tentukan ini ya. Jadi ini kita coba. Nah, ini kalau kita kecilkan, nah dia akan mengatur seperti ini. Jadi kenapa kok bisa begitu? Kalau lebarnya 500, maka dia akan menjadi responsif. Dia bisa langsung berubah ya urutannya, yaitu untuk item pertama itu grid areanya itu dimulai dari row 1 ya, baris yang pertama sampai yang ketiga ya. Terus kemudian dari berakhirnya di baris kedua kolom yang keempat ya. Nah, untuk item 2 itu di sini nih, item 2-nya. Item 2-nya itu di baris 3, barisnya yang nomor 1, 2, 3 ya. Kolomnya yang ketiga juga 1, 2, 3 ya, dimulai dari sana dan berakhirnya di baris nomor 4, 1, 2, 3, 4 berakhirnya, dan kolomnya juga kolom keempat, 1, 2, 3, 4. Jadi yang 2 berada di sini gitu ya. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa membuat website kita menjadi responsif nantinya ya. Ini salah satu caranya mengatur layout dari website kita ya, supaya menjadi responsif dengan grid ini ya. Oke, mungkin itu pelajaran kita tentang grid. Saya harap kalian bisa mengerti, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya saya lebih semangat untuk melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Terima kasih.